Kumpulan khotbah lama, selamat datang di saluran kami. Di channel ini, kami akan memperkenalkan Anda, khotbah-khotbah lama dan bermakna dari para pendeta dan pembicara terkemuka. Ini adalah pelajaran abadi yang tidak lekang oleh waktu dan menginspirasi hidup kita. Kumpulan khotbah lama ini dibawakan oleh Pendeta Johan. Judul khotbah, Perspektif Allah. Khotbah lama ini diabadikan pada hari Rabu, tanggal 23 Juli tahun 2003. Khotbah ini sudah berumur 20 tahun, namun firman Tuhan selalu baru dan tidak ada yang usang. Ayat nats khotbah diambil dari Yohanes pasal 20, ayat 1-10, Kebangkitan Yesus. Akhir kata, jangan lupa channel kami, like dan subscribe dan bagikan video ini kepada mereka yang Anda cintai. Mari bersama-sama tumbuh dalam iman dan menjadi berkat orang di sekitar kita. Tuhan memberkati. Production 2023. Judul khotbah saya, Perspektif Allah, saudaraku. Penting sekali untuk orang Kristen itu punya perspektif yang betul. Kadang-kadang itu bukan masalah, itu suatu kehendak Tuhan. Tapi kita bingung, karena kita panik, kita berpikir itu masalah besar. Padahal bukan, Tuhan menghendaki. Kadang-kadang dalam hidup kita itu ya, kita belajar memandang suatu masalah dari sudut pandangnya Allah, namanya perspektif Allah. Yohanes 20 ayat pertama sampai 10. 2-3. Pada hari pertama minggu itu pagi-pagi benar, ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur itu, dan ia melihat bahwa batu telah diambil dari kubur. Ayat yang kedua, ia lari mendapatkan Simon Petrus dan murid yang lain yang dikasihi Yesus dan berkata kepada mereka, Tuhan telah diambil orang dari kuburnya dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan. Ayat yang ketiga, maka berangkatlah Petrus dan murid yang lain itu ke kubur. Ayat yang keempat, keduanya berlari bersama-sama, tetapi murid yang lain itu berlari lebih cepat daripada Petrus sehingga lebih dahulu sampai di kubur. Ayat yang kelima, ia menjenguk ke dalam dan melihat kain kapan terletak di tanah, tetapi ia tidak masuk ke dalam. Ayat yang keenam, maka datanglah Simon Petrus juga menyusul dia dan masuk ke dalam kubur itu. Ia melihat kain kapan terletak di tanah. Ayat yang ketujuh, sedang kain peluh yang tadinya ada di kepala Yesus tidak terletak dekat kain kapan itu, tetapi ada di samping di tempat yang lain dan sudah tergulung. Ayat 8, maka masuklah juga murid yang lain yang lebih dahulu sampai di kubur itu, dan ia melihatnya dan percaya, sebab selama itu mereka belum mengerti isi kitab suci yang mengatakan bahwa ia harus bangkit dari antara orang mati. Lalu pulanglah kedua orang itu ke rumah. Ini ayat yang biasa kita baca kalau lagi Paskah, saudara. Tapi saya mau mengupas dari sisi yang agak lain, dari sisi perspektifnya Allah, saudara. Di Bali juga demikian, pada Minggu Paskah itu mereka banyakkan ke kuburan, saudaraku ya. Beberapa gereja tradisional mereka bawa lilin, waktu itu gerimis mereka bawa payung ke kuburan. Untuk apa? Ya untuk memperingati kematian Yesus. Seperti juga 3 orang ibu itu, Maria Magdalena, Maria ibu Yakub dan Salome, dan Markus 16 ke kubur Yesus pagi-pagi benar untuk merempah-rempah Yesus. Mereka mencari apa, saudaraku? Mencari kerangka Yesus mungkin ya, atau mencari jenazah Yesus, mencari hal-hal yang mistik, saudaraku. Banyak orang ke gereja seperti itu, mereka mencari hal-hal yang mistik. Beberapa gereja bahkan saya melihat di mimbarnya itu ada tulang dari pemimpin gereja yang lama. Dibilang kalau tulang Elisa saja ya disentuh oleh mayat orang mati itu bisa bangkit, apalagi tulangnya pemimpin saya, kata gitu ya. Jadi dia ada tulang giginya, tulang kakinya, mungkin serpihan tulangnya disimpan di mimbar, saudaraku, di altar di gereja seperti itu. Jadi banyak orang ke gereja kebaktian cari hal-hal yang mistik. Kamu kenapa ke gereja? Ya supaya toko saya laris. Kamu kenapa ke gereja? Supaya gampang dapat jodoh. Kamu kenapa ke gereja? Oh supaya saya naik gaji tiap hari. Oh, tiap hari naik gaji kan enak ya.
gaji naik tiap hari saudaraku ya. Kamu kenapa ke gereja? Supaya lancar ekonomi saya. Kamu kenapa ke Gunung Kawi? Supaya toko saya laris. Loh kok sama ya? Kamu kenapa ke Gunung Kawi? Supaya kapan dapat jodoh. Loh tidak ada bedanya Gunung Kawi sama ke gereja. Loh kok sama saja? Kebaktian saudaraku. Dulu saya ke Gunung Kawi, saya tahu ya. Saya pernah tidur di bawah pohon itu dan sampai saya bangun pagi pun buahnya tidak jatuh ke saya. Malah sekarang saya dijatuhi berkat dari surga saudaraku. Itu jauh lebih indah daripada kena jatuh buahnya Gunung Kawi. Ketemu mbahnya, mbah, toko saya berlaris, mbah juga gimana gini-gini ya. Orang ke gereja cari hal-hal seperti itu. Dia tidak mencari, dia tidak mau ketemu dengan Yesus. Dia mau minta berkatnya saja saudaraku. Dia minta hal-hal yang spektakuler. Mungkin kelamaan nonton film kungfu ya, jadi wah Pak urapi saya Pak. Gimana? Tolong Pak, tangannya Bapak guyek-guyek di rambut saya. Ya, oh minggu ini yang khotbah Benny Hinn dari Amerika. Wah dia pulang, itu kayak kungfu tuh. Wah dikasih apa tuh urapan untuk 1 minggu. Wah dia pulang, sekarang saya punya jimat. Wah gitu seperti itu. Tidak. Bahwa pengurapan datang waktu kita taat firman Tuhan. Amin. Tanda-tanda ini menyertai orang percaya apabila ia tumpangkan tangannya. Nah, jadi apabila ia taat, maka pengurapan itu otomatis menyertai dia, saudara. Tapi kalau saudara cuma cari ilmu, orang Jawa bilang ngilmu, ya, Jumat Kliwon, malam Jumat Kliwon ngilmu, ya, mencari ilmu, mencari urapan dari pendeta siapa ya, supaya saya sakti, supaya saya kuat. Oh, enggak begitu Mas, caranya Tuhan Yesus ya, enggak begitu. Allah kita harus berjumpa dengan Yesusnya, saudaraku. Saya mau share mengenai bahaya besar ini, saudaraku. Ini 3 orang ibu di jemaatnya ini ke kuburan Yesus, lalu pulang-pulang dia lapar sama boksunya, sama muksenya ya, pendetanya. Pak pendeta, ini gimana gawat? Kenapa Bu? Jenazahnya Yesus diambil orang. Lo kok tahu Bu? Iya buktinya batunya terguling dan tidak ada kerangka Yesus. Mana pernah ada orang mencuri mayat ya bisa masih kober, masih keburu ngelepasin kain kafannya terus digulung rapi. Ada bisa mencuri mayat ngelepasin kain kafan, saudaraku. Itu mengerikan, penuh dengan air, menjijikkan, penuh dengan ulat mungkin jenazahnya. Mestinya kan dibawa sama kain kafannya. Tapi karena panik itu sudah bingung semuanya, saudaraku ya. Kalau kita lagi panik itu kita bisa lupa. Padahal itu sudah Tuhan Yesus khotbahkan berkali-kali, saudaraku. Berkali-kali diulangi oleh Yesus, saya akan mengalami ini. Pada hari ketiga saya akan bangkit. Biasa kalau kita lagi panik itu khotbah minggu lalu lupa, khotbah Rabu lalu lupa, lagunya pun sudah lupa, saudaraku, karena lagi panik. Nah ini pendeta juga sama juga, saudaraku ya. Dia datang ke kubur, bener Maria, bener Yesus dicuri orang. Ini pendeta juga sama dengan jemaatnya, saudaraku ya. Jadi tidak mengerti firman Tuhan, bisa lupa segala-galanya, padahal diulangi oleh Yesus berkali-kali. Itu bukan persoalan. Kalau kita mengerti firman Tuhan, itu adalah rencana Tuhan. Amin. Itu rencana besar Tuhan. Kalau mereka mengerti rencana Tuhan, mengerti firman Tuhan, itu ibadah yang luar biasa di kubur itu. Yes, betul, Yesus bangkit. Iya, betul, dia Tuhan. Mestinya begitu kan? Loh, kan ada visi ya. Datang, lihat, menang. Lah ini gerejanya datang, lihat, kalah, saudaraku. Semestinya kita kalau ikut kebaktian, doa, ibadah itu pulangnya itu penuh kemenangan. Kalau Anda pulangnya membawa persoalan baru, something wrong. Sesuatu yang salah dengan ibadah kita, saudara. Kenapa mereka pulang lesu? Karena mereka tidak berjumpa dengan Yesus. Kalau kita ikut kebaktian, tidak ketemu dengan Yesus, cuma ketemu lagu baru,
Cuma ketemu pemusik yang bagus, ketemu penyanyi yang suaranya menggelegar, yang memecahkan 5 gelas. Karena tingginya suaranya, saudara, Anda ada berjumpa dengan Yesus, nothing happen. Tidak ada yang berubah dengan Anda. Bahkan mungkin Anda tambah stres. Seperti Maria Magdalena, Maria ibu Yakobus, Salome, Petrus, Yohanes, pulang dari kebaktian tambah stres. Kok bisa ya? Mana mungkin? Kok bisa diambil orang? Siapa yang mengambil? Mereka sibuk mencari mayat Yesus. Mestinya mereka sibuk berjumpa dengan Yesus. Saudara kemari berjumpa dengan Yesus? Saudara mau berjumpa dengan Yesus? Nah, saya mau khotbahkan terus. Kalau saudara mau ketemu Yesus ya, saudara boleh pulang sekarang ya. Karena khotbah saya ini kita ingin berjumpa dengan Yesus. Petrus, Yohanes tidak berjumpa dengan Yesus. Maria Magdalena, Maria ibu Yakobus, dan Salome tidak berjumpa dengan Yesus. Tapi di antara mereka semua ada satu orang yang akhirnya berjumpa dengan Yesus. Apa bedanya? Kita mau bahas. Tapi sebelum saya membahas itu mengenai perspektif Allah, saudara. Saya kasih bukti, ada begitu banyak ayat. Berapa kali Yesus mengkhotbahkan khotbah ini, apa yang akan dia alami dan apa yang akan dialami oleh para murid-muridnya. Tolong tayangkan. Halo. Ya. Jadi ada banyak ayat yang membuktikan bahwa Yesus sudah pernah mengkhotbahkannya, saudaraku. Outline khotbahnya saja, outline-nya aja. Bukan ayatnya, outline-nya aja. Ya. Ada banyak kali Yesus mengkhotbahkan apa yang akan dia alami dan apa yang akan dihadapi oleh para murid Yesus. Nah itu saudara, ada Matius 16, ada banyak kali ya ditayangkan ayat-ayatnya tuh. Itu membuktikan bahwa Yesus berkali-kali mengkhotbahkan hal yang sama. Mengkhotbahkan hal yang sama kepada murid-muridnya. Tapi satu pun tidak ada yang ngerti. Orang mudeng kabeh ya, tidak ngerti semuanya saudaraku. Tidak nyentel. Saya kasih bukti misalnya ayat Matius 16 ayat 21 misalnya. Matius 16 ayat 21. Ya, Matius 16 ayat 21. Sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Jelas sekali apa yang akan dialami, tapi tidak masuk. Bahkan Petrus bilang, oh tidak mungkin Tuhan, dijauhkanlah daripadamu kiranya Tuhan. Tidak mungkin, kamu itu Lazarus mati bisa bangkit. Ya, orang buta melihat, siapa yang bisa membunuh kamu Tuhan? Tidak mungkin. Dia kebaktian orang khotbah di mimbar, dia bilang, mana mungkin, mungkin mana, apa bisa apa, mana mungkin, masa wah dia membantah terus, saudaraku. Lagi, itu banyak ayatnya ya, saya ambil yang pertama sama yang terakhir. Lukas 18 ayat 31. Tadi itu ya, Lukas 18 ayat 31 sampai 33. Sekarang kita pergi ke Yerusalem dan segala sesuatu yang ditulis oleh para nabi mengenai anak manusia akan digenapi. Apa itu? Sebab ia akan diserahkan kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Orang Romawi diolok-olokkan, dihina dan diludahi, terperinci detail sekali ya. Seperti notaris kalau bikin notarial itu ya, berita acara itu terperinci titik komanya, dan mereka menyesal dan membunuh dia, dan pada hari ketiga ia akan bangkit. Di khotbah yang sama berulang-ulang oleh Yesus saudaraku sebelumnya. Sebelum mereka ketemu masalah itu sudah diberitahu Yesus, apa yang akan kamu alami dan saya alami. Tetapi mereka sama sekali tidak mengerti semuanya itu. Arti itu tersembunyi bagi mereka dan mereka tidak tahu apa yang dimaksudkan. Tidak ngerti saudaraku.
Mereka tidak mengerti. Nah, ini para murid-muridnya, saudaraku. Saudara, siapa di rumah ini, di rumahnya punya pemadam kebakaran, angkat tangan. Di tokonya, pabriknya, di rumahnya. Bapak Ibu pernah nyoba nyemprot? Nah, pernah baca instruksinya? Nah, coba kalau ada sungguh-sungguh kebakaran, gimana saudara? Tidak pernah baca, tidak pernah praktek, panik, bingung, dilempar tabungnya ke apinya, saudaraku ya, karena saudara tidak mengerti. Ini para muridnya tuh sudah diberitahu, sudah dikhotbahkan, sudah berapa tahun ikut eklesia ini ya, dengan khotbah terus, dikhotbahi, tapi yo orang mudeng terus ya, tidak ngerti-ngerti ya. Kenapa? Karena kita sudah terbiasa pakai perspektifnya manusia. Kita biasa mengambil kesimpulan, loh batunya terguling, tidak ada jenazahnya. Itu artinya kesimpulannya jenazah Yesus diambil orang. Sama seperti Anda percaya 1 tambah 1 sama dengan, nggak usah mikir ya, langsung 2. Kok percaya bareng 2? Iya Pak Johan, kata guru saya mulai TK, SD, SMP, SMU sampai saya kuliah S1, S2, S3, kata guru-guru saya 1 tambah 1 sama dengan 2. Untuk manusia kita percaya, bener gak? Percaya kita, 1 kali 1 sama dengan, loh kok belum lulus SD? 1, kita langsung percaya, itu otomatis sudah terbentuk perspektif kita, cara berpikir kita, cara kita menganalisis sesuatu, cara kita memandang sesuatu masalah. Kalau Anda pulang ke rumah, pintunya kok rusak kuncinya, terus kursi tamunya berantakan, lemari Anda kacau balau. Nah, ini pasti ada maling di rumah saya. Itu otomatis. Apalagi yang biasa nonton telenovela ya kan. Wah, 60 seri. Ya. 60 seri dia pakai memorinya untuk menghafal kakeknya, bapaknya, sama anaknya, sama cicitnya. Itu wah, kan menghafalkan. Kalau suaminya hari Senin pulang jam 5, Selasa pulang jam 6, Rabu kok pulang jam 7, Kamis pulang jam 8, Jumat pulang jam 9. Katanya telenovela itu kalau ada suami pulangnya makin malam berarti pasti punya will. Itu sudah terbentuk seperti Anda percaya 1 tambah 1 sama dengan 2. Kenapa kita tidak bisa percaya dengan kata firman Tuhan, saudaraku? Satu hari ada orang mau bikin seminar kepikunan. Saya bilang, diganti judul jangan kepikunan, nanti siapa yang mau datang? Kan malu kalau mau datang seminar kepikunan dikira sapikun. Gimana Pak Johan? Diganti berkurangnya daya ingat. Kan lebih halus. Kalau kepikunan ada yang mau datang, saya bilang gitu. Nah itu dibahas. Kita punya memori otak kita ini seperti memorinya komputer ya. Ada berapa megabyte begitu ya, luar biasa. Nah seperti komputer itu dia paling banyak memakan memori itu untuk gambar, gitu. Bahkan kalau gambar yang bergerak, video itu makin banyak lagi makan memorinya itu. Nah kalau kita nih hidupnya, otak ini dipakai untuk nyimpen gambar yang bergerak. Biasanya itu peristiwa yang menyakitkan. Jarang orang nyimpen peristiwa yang baik dari orang lain. Pasti yang di sini tuh, dia tuh pernah memfitnah saya, dia tuh pernah menolak, disimpan lama-lama penuh, saudaraku. Nah waktu dikhotbahi firman Tuhan, tidak mungkin, tidak ada orang seperti Yesus, tidak bakal ada orang mau mati buat saya, tidak mungkin Tuhan mau tolong saya, tidak mungkin saya punya Bapak yang baik. Kita menolak terus, karena terlalu banyak kita belajar menyimpan dari televisi, telenovela, sinetron, buku-buku,
dari pendapat manusia, pendapatnya para ahli, pendapatnya orang lain. Kita simpan semuanya. Lalu kita biasa mengambil kesimpulan seperti kita percaya 1 tambah 1 sama dengan 2. Ada loh orang percaya kalau hidungnya mancung itu cantik. Sudah percaya? Kalau mancung itu cantik, kalau pes itu jelek. Anda percaya? Tuhan bilang semuanya baik. Amin. Hanya dewan juri ratu dunia yang bilang kalau mancung itu cantik. Dan Anda bukan dewan juri ratu dunia. Kita sudah dicekoki dimasuki oleh input yang salah. Sekian puluh tahun mulai kecil seperti itu. Karena ketidakmengertiannya maka Petrus dan Yohanes mengambil kesimpulan manusia. Wah, gawat. Ini masalah besar. Ini gawat, celoko. Kalau orang Jawa Surabaya itu langsung ngomong mati, celoko, mampus, bangkrut, kanker, berapa? Stadium 4, aduh tinggal 3 minggu, mampus, mati, mampus, bangkrut. Itu mengutuki diri sendiri, saudaraku. Karena kata dokter saya, umur saya tinggal 3 minggu. Maka Anda percaya. Maka Allah bilang apa? Oleh bilurku engkau sudah sembuh. Enggak Tuhan, kata dokter saya tinggal 3 minggu umurku. Oleh bilurku kamu sudah disembuhkan. Enggak mungkin Tuhan, kalau sakit panu bisa sembuh. Ini kanker. Nah, kita seperti itu sama Tuhan, saudaraku. Kita lebih percaya apa kata guru kita yang bilang 1 tambah 1 sama dengan 2. Untuk kata firman Tuhan kita banyak pertimbangan. Harus dikosongkan. Mulai ampuni orang, itu menghilangkan memori yang buruk, diampuni, hilang separuh, kan fresh, terima firman Tuhan, dikuduskan, metanoia, pembaharuan budi, ini diperbaharui Roma 12 ayat yang kedua itu ya. Itu ibadah tuh begitu, yang berubah bukan hidung saya makin mancung, atau rambut saya makin lebat, atau telinga saya makin lebar, bukan, yang berubah apa? Perspektif saya, persepsi saya, paradigma saya, pendapat pola pikir saya, ya seperti itu. Saya mau share mengenai apa itu perspektif, saudara. Tadi para murid-muridnya terima langsung, yang khotbah Tuhan Yesus langsung, saudara ya. Mestinya mereka lebih mantap. Saya ini ikut kuliah dipinjami VCD. Peter Wagner, Cindy Jacob, Ed Fusu, Bart Pierce, itu guru-guru saya luar biasa. Ted Haggard, wah, ya luar biasa, saudaraku. John Maxwell. Tapi saya lihat ada yang versi Inggrisnya, ada yang versi dubbing Indonesianya. Waktu saya lihat yang VCD dubbing Indonesianya, itu kayak baca berita. Padahal yang ngomong tuh lambat, ya ngomongnya pelan-pelan, tapi yang main kayak orang dikejar hantu yuk. Waduh, saya bilang saya lebih suka mendengar suara aslinya John Maxwell, Peter Wagner, Cindy Jacob, Alice Smith, ya. Wah, dia ngajar enak sekali, ada impartasi dan sebagainya. Ini langsung Tuhan Yesus ngajar mereka, tapi masuk telinga kanan, keluar telinga kiri, saudaraku. Disensor. Masa mana mungkin mana, apa bisa apa, tiung keluar, saudaraku. Tapi kalau doktermu bilang umurmu tinggal 3 minggu, iya ya tinggal 3 minggu, gimana ya? Nah beda, saudaraku. Tapi ada orang lain juga, tapi beda, yaitu Maria. Dalam Lukas 1 ayat yang ke 38, ini Maria umurnya masih muda, mungkin ya umurnya remaja, gadis begitu, 17 tahunan, datang malaikat Tuhan, Mar, kamu akan mengandung, Mar. Hah? Apa kau bilang? Kalau di orang Batak begitu ya, apa kau bilang? Mana mungkin, saya ini belum bersuami, dan saya tidak pernah berhubungan dengan laki-laki. Oh betul Maria, engkaulah benihmu dari Roh Kudus, engkau akan melahirkan anak laki-laki beri nama Yesus. Tapi Maria luar biasa jawabnya, sesungguhnya aku nih hamba Tuhan. Artinya
hamba firman Tuhan. Ya, bukannya pakai dasi, ini hamba Tuhan, saudara. Ya, yang mentaati firman Tuhan itu hamba Tuhan. Ya, jangan salah ngerti. Sesungguhnya aku ini hamba firman Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Maria tidak mengerti, orang mudeng, tidak ngerti, tapi dia percaya. Nah, itu beda. Tidak ngerti tapi percaya. Lagi Lukas 2:19. Ada para gembala datang ke kandang Betlehem. Waduh, Ibu Maria, Pak Yusuf, tadi saya di padang ketemu malaikat, jutaan malaikat nyanyi lagu Gloria in excelsis Deo. Masa? Iya. Ya, Lukas 2 ayat yang ke-19. Itu penting sekali. Kita boleh baca Alkitab, Bu Nani khotbah berulang-ulang, saudara mendengarkannya. Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Seperti Anda merenungkan kisah kungfu 80 seri. Wah, bisa hafal dari seri pertama sampai 80. Itu luar biasa loh. Kalau Rebo tuh hari komselnya di Bali, saudaraku. Ibu-ibu biasanya tuh ke nyewa video. Karena di sinetron di televisi itu mereka karena komsel. Wah, kalau udah nonton seri yang Rebo itu Pak Johan, susah sambungannya. Kayak gitu ya. Ini orang bisa merenungkan. Saya bilang, oh saya tidak bisa Pak Johan, saya ibu-ibu rumah tangga, saya tidak bisa merenungkan firman Tuhan. Tapi kalau merenungkan sinetron bisa. Seru cerita dari kakeknya sampai ke cicitnya bisa, saudaraku. Itu merenungkan, diulang-ulangi, saudaraku. Maria tidak mengerti, tapi Maria menyimpan dalam hatinya dan merenungkannya. Jadi para muridnya itu tidak pernah merenungkan firman Tuhan, saudaraku. Dengar khotbah toh, senang undang pengkhotbah terkenal, diundang pengkhotbah namanya Tuhan Yesus, tapi tidak pernah direnungkan. Padahal Roma 1 ayat yang ke-17, orang benar itu hidupnya karena iman. Karena iman. Apa sih iman itu? Iman itu saya percaya apa yang Allah saya percayai. Bedanya apa sama sugesti Pak Johan? Loh, lain. Kalau sugesti itu saya percaya pada apa yang saya percayai. Itu sugesti, nyebut 2000 kali kamu sembuh. Saya sembuh, saya sembuh, saya sembuh, saya sembuh, saya sembuh, saya sembuh. Itu sugesti. Saya percaya pada apa yang saya percayai. Kalau iman itu saya percaya pada apa yang Allah saya percayai. Saya percaya sebagaimana Allah saya percaya. Saya percaya pada Alkitab ini karena ini perjanjiannya. Dalam hidup saya punya banyak surat perjanjian. Ini bukan kitab suci. Ini namanya Old Testament dan New Testament. Testamen itu wasiat dan baru berlaku kalau orangnya, si pembuatnya sudah meninggal. Inilah cawan New Testament. Inilah cawan wasiat baru yang dimeteraikan oleh darahku. Artinya saudaraku, iblis tidak bisa mencuri, ngelongi, ngelongi, mengurangi tidak bisa. Kalau Allah bilang kau terima 10, pasti terima 10. Karena meterainya darah Yesus. Setelah Yesus mati kayu salib, semua janji Allah ini menjadi milik kita. Tapi kalau kita jarang baca ini, kita gampang ditipu oleh iblis. Anak saya yang pertama ini namanya Agnes Aurelia. Oh, dia punya akte kelahiran. Saya simpan di safety box di sebuah bank di Bali. Kalau dia besar, dia bilang, Pak Johan, Bapak bukan Bapak saya. Oh, enggak mungkin Aurel. Papa punya akte kelahiran. Ada
ada namanya papa, ada namanya kamu, ini sah, ada meterainya. Kalau iblis bilang model kayak kamu bisa hidupnya dipulihkan, oh bukan karena modelnya iblis, karena Allah saya sudah berjanji. Ini anugerah. Misalnya orang mau meninggal, orang paling kaya di Cirebon tulis wasiat, seluruh harta saya kalau saya meninggal saya berikan kepada Pak Ijo, gitu, yang tinggalnya di kolong jembatan depan rumah saya. Kalau dia meninggal datang pengacaranya, kumpul keluarganya, maaf anak-anak sekalian, ternyata bapakmu tidak ngasih kamu warisan, dia kasih ke Pak Ijo yang tinggal di kolong jembatan. Tidak mungkin, pasti salah. Oh itu namanya wasiat, anugerah. Apa Pak Ijo baik? Belum tentu. Apa modelnya Pak Ijo layak terima warisan? Belum tentu. Itu karena si pembuatnya ini. Ya, jadi orang benar itu hidup karena iman. Anda mau tidak mau harus percaya. Iblis pun harus percaya. Mau tidak mau. Tapi Pak Johan muka saya, kata saya misalnya, tidak mirip kamu. Kamu kejelek, saya kan cantik. Oh tidak peduli Aurel, saya punya akte kelahiranmu yang menyatakan bahwa kamu tuh sah anak saya, ada meterainya. Kamu boleh bilang tidak, iblis boleh bilang tidak, iblis boleh bilang kamu tidak layak, tapi kata Tuhan saya layak menerimanya. Orang benar hidup karena iman, bukan karena telenovela, saudara. Bukan karena apa kata orang, harus dibersihkan. Kalau begitu apa tuh Pak Johan perspektif itu? Seperti misalnya di sini ada pabrik sepatu ya, pabrik sepatu dikirim salesman terbaiknya ke Afrika pedalaman. Coba kamu survei dulu ke Afrika pedalaman. Dia pulang, lapor bos, gimana? Wah payah bos. Di Afrika pedalaman tidak ada toko sepatu. Tidak ada orang pakai sepatu. Buat apa kita kirim sepatu ke Afrika pedalaman? Tidak ada gunanya bos. Bosnya garuk kepala. Kok gitu ya? Dia kirim salesman dari jemaat eklesia yang diurapi Roh Kudus, yang setia ikut komsel itu, sel group. Wah ikut doa, pagi doa, malam. Wah dia sungguh-sungguh dikutus ke Afrika. Pulang, lapor bos, gimana? Luar biasa. Loh, kok luar biasa? Waduh bos, orang Afrika pedalaman belum punya sepatu bos. Kita punya pasar terbesar seluruh dunia. Ada jutaan orang Afrika pedalaman belum punya sepatu dan tidak ada saingan di sana bos. Belum ada toko sepatu. Yang berbeda apanya? Datanya, faktanya sama. Data faktanya sama, yang berbeda apanya? Perspektifnya. Yang pertama bilang, payah bos, tidak ada orang pakai sepatu. Faktanya memang betul, belum ada orang pakai sepatu. Datanya betul, belum ada toko sepatu. Ya, tolong tayangkan terus saja, tayangkan terus. Organ khotbahnya supaya jemaat bisa mengikuti dengan baik. Oke. Jadi tidak ada. Tapi kesimpulannya berbeda, saudaraku. Yang satu pakai perspektifnya Allah, namanya tuh iman, saudaraku. Ya, iman tuh absolut, mutlak. Ya. Jadi datanya sama, tapi punya dua kesimpulan, yaitu iman dan perspektif alami. 1 tambah 1 sama dengan 2 itu alami, duniawi. Tapi orang benar itu tidak hidup memakai pola pikir perspektif duniawi. Orang itu hidupnya karena iman. Hidup dengan iman. Not by sight, but by faith. Tidak dengan penglihatan. 1 tambah 1 sama dengan 2. Kanker stadium 4 sama dengan 3 minggu umurnya. Kalau sudah divonis pengadilan bercerai tidak mungkin bisa dipulihkan. Di Bali ada orang sudah divonis cerai pengadilan 2 tahun. Akhirnya dipulihkan
suaminya sudah kemana, istri kemana, bisa dipulihkan, saudaraku. Nikah kembali dengan mantan istrinya, saudaraku, ya. Jadi luar biasa. Jangan percaya sama 1 tambah 1 sama dengan 2. Jangan percaya pada perspektif akali. Kalau gitu gimana Pak Johan? Kan bingung. Nah ini ada air minum, saya minum ya, karena saya mau terangkan mengenai perspektif, saudara. Belum. Oke. Nah, gelas yang sama dengan air yang sama, bisa datanya sama, faktanya sama, bisa berbeda kesimpulannya. Seorang pecundang, loser atau pesimis, dia bilang, wah sudah habis setengah airnya Pak Johan. Kalau orang yang optimis, ya, dia, puji Tuhan, masih ada setengah airnya. Ngerti saudara ya? Itu perspektif. Untuk bisa diputar ke sana, kita harus baca Alkitab. Ini perspektifnya Allah. Pola pikirnya Allah. Saya percaya pada apa yang Allah saya percayai. Apapun yang dia katakan, saya percaya itu. Seperti saya dulu percaya, apa kata ibu guru saya, 1 tambah 1 sama dengan 2. Kalau gitu gimana Pak Johan? Bingung ya. Kita nih pakai otak apa tidak? Timbul ekstrim, 2 ekstrim. Yang pertama, jangan pakai otakmu. Loh gimana? Dikeluarkan. Iya, itu buang otakmu. Loh mati saya dibuang otak. Pakai iman. Ya, tapi imannya tanpa mengerti firman Tuhan. Jadi sugesti. Pakai tanda-tanda. Dia mencoba mengatur Tuhan. Kalau begini Tuhan, kalau begitu bukan Tuhan. Padahal di sini tidak ada. Kalau di sini ada boleh. Dia kita kalau ada boleh. Ya, tapi dia contoh seperti ini, ada orang kebanjiran. Cirebon mungkin tidak pernah banjir ya. Tidak pernah ya. Oh, luar biasa. Susah ya. Anda susah. Bisa bayangkan ada banjir Cirebon? Tidak mau bayangkan ya, sudah tidak mau. Oke, ini banjirnya di Bali, sudah di Bali. Wah, sebuah kampung itu banjir, saudara. Kampungnya orang Kristen ya, wah banjir bisa gitu. Ada seorang bapak ini, dia orang Kristen, banjir makin tinggi, maka dia pindah naik ke atas mejanya depan rumah dia, saudara. Lewat perahu pertama. Monggo Pak, mari Pak naik perahu Pak. Ini hujan makin deras, banjir makin tinggi. Oh, enggak usah. Matur nuwun, kamsia, sini, thank you. Saya sudah berdoa sama Tuhan. Allah akan kirimkan helikopter dari surga. Kalau perahu mah manusia, duniawi. Saya mau yang dari surga, helikopternya dari surga. Makasih lewat. Wah makin tinggi banjirnya. Dia pindah ke genteng rumahnya. Datang perahu yang kedua, mari Pak ini makin tinggi airnya Pak, Bapak bisa tenggelam. Oh kamsya, seseni, thank you, matur nuwun, terima kasih banyak. Saya bersama Tuhan akan Allah kirimkan karpet terbang dari surga. Banyak nonton Aladin saudaraku ya, karpet dari surga. Kalau perahu mah duniawi. Kalau karpet dari surga itu yang rohani, ini rohana, itu rohani ya. Kalau dia seperti itu, terus naik lagi dia pindah ke pohon kelapa. Ayo Pak, ini sudah paling terakhir, ini perahu terakhir Pak, Bapak mesti naik ke perahu saya. Kalau enggak bisa mati tenggelam Pak. Oh kamsya, seseni, matur nuwun, terima kasih. Wah thank you, saya doa sama Tuhan untuk kirimkan malaikat seperti Superman, dia terbang dari surga menjemput saya. Banyak nonton Superman saudara ya, wah malaikatnya terbang seperti itu. Akhirnya Bapak ini tenggelam, mati saudara. Di surga ketemu dengan Tuhan. Wah dia marah sama Tuhan. Macam mana pula kau Tuhan? Aku sudah berdoa berulang-ulang kali pada kau. Kau tidak datang-datang. Mana helikopternya? Mana karpetnya? Mana malaikatmu? Kata Tuhan, apa kau bilang? Aku kirim pada kau 3 kali perahu. Kau tidak mau. Apa Tuhan? Perahu? Iya. Itu perahu dari engkau. Betul dari saya perahunya itu. Nah kadang-kadang kita
Ekstrim itu apa ya? Sesuatu yang nyimpangnya sampai ekstrim, sampai nyimpang ke sana, saudaraku. Yang kedua orang bilang apa? Oh, buat apa Allah beritahu otak? Pakai otak dong, jangan pakai iman, pakai otak. Itu dua-duanya juga ekstrim. Nah, kita kan bingung gimana ya sekarang sikap saya. Ya. Sikap kita adalah harusnya tuh meekness. Meekness itu terjemahannya adalah kelemah lembutan. Seperti Musa di Bilangan 12 ayat yang ketiga. Ya, Musa itu, adapun Musa seorang yang sangat lembut hatinya, melebihi setiap orang di atas muka bumi ini. Sangat lembut hatinya. Yang lembut bukan suaranya. Musa itu jenderal, masa suaranya lembut? Ya, siap, gerak. Oh, enggak bisa, saudara. Dia keras suaranya. Apakah lembut jalannya? Lemah itu bukan lembut, Mas, itu lemah gemulai. Yang lembut itu apanya, saudara? Hatinya. Waktu Musa mau dilempari batu sama orang Israel, ini Musa kurang apa pinternya? Dia itu pangeran Mesir. Dia sekolah hukum, dia sekolah manajemen, dia sekolah strategi peperangan. Dia ngerti banyak bagaimana menghadapi 2 juta orang Israel pegang batu, mau melempari dia dengan batu. Musa sekolah sekian puluh tahun. Dia ngerti, tapi Musa tidak mau memakai kemampuan akali manusianya. Dia bawa faktanya, dia masuk dalam kamarnya, dia bilang, Tuhan, ada 2 juta orang Israel, itu faktanya, datanya, pegang batu di luar kemah saya, Tuhan. Apa yang harus saya perbuat? Itu namanya lembut hatinya. Gampang dibentuk Tuhan hatinya. Gampang bertobat. Gampang diomongi Tuhan. Oh, dia punya hikmat, dia ngerti ilmu hukum, ilmu manajemen, ilmu peperangan. Dia jenderal, dia ngerti, dia master, dia dokter, bilang itu, saudaraku. Tapi dia tidak pakai itu. Dia tetap, apakah dia boleh pakai otaknya? Boleh pakai otak untuk menganalisa. Tapi kesimpulan, keputusan itu Tuhan yang menentukan. Kata meekness ini dipakai oleh orang-orang di Amerika untuk perlombaan rodeo. Rodeo itu para cowboy itu mereka bikin perlombaan siapa yang bisa berhasil menjinakkan kuda liar. Tapi tidak boleh dikebiri, dimatikan kegarangannya si kuda. Tidak, kekuatan tetap dipakai, kekuatan tapi ditundukkan. Meekness adalah kekuatan untuk menundukkan diri kepada Allah. Kita sebagai orang ekonom, seorang ekonom, kita boleh analisa pasar, kita boleh analisa makroekonomi maupun mikronya, kita analisa. Tapi jangan terburu-buru ambil kesimpulan ataupun keputusan. Sudah paham ya? Kita boleh pakai otak. Oh, saya untuk khotbah ini saya perlu pakai otak menghafal. Kok saya khotbah saya tidak hafal ayat-ayat saya malu loh, jemaatnya lebih pintar dari saya. Wah, saya malu, wah saya hafal. Saya hafal semua ayat-ayatnya yang saya khotbahkan. Itu saya pakai otak saya. Tapi Tuhan mau suruh saya khotbah apa? Tunggu dulu. Tuhan, saya punya banyak itu disket, khotbah-khotbah saya tulis, saya buatkan PowerPoint-nya, ada juga transparan sheet-nya kalau pakai OHP. Saya siapkan semua, saya siapkan. Nanti tunggu Tuhan. Tuhan mau khotbah apa hari ini? Musa juga begitu, otaknya cemerlang. Jangan pernah saudara memakai kesimpulanmu, keputusanmu sendiri. Kata Amsal 3, akuilah Tuhan dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Anda boleh sekolah tinggi, saya pun masih kuliah, saya ambil S3 sekarang. Ya, sudah lulus S2, ambil S3. Anaknya baru 2, jangan S3, anak 3 juga jangan ya. Kata saya cukup 2 saja. Oke, saya kuliah terus, tidak apa-apa, kita belajar. Tetapi jangan memakai itu untuk membuat kesimpulan ataupun keputusan. Meekness itu artinya kekuatan menundukkan diri. Musa tahu banyak strategi perang, tapi Musa tidak memakai ilmu itu untuk mengambil keputusan.
Contohnya lagi Daud, 1 Samuel 17 ayat 33 sampai 36. 1 Samuel 17. Ayat yang ke-33 sampai seterusnya ya. Ini yang pertama nih Saul membuat kesimpulan, yaitu tidak mungkin engkau Daud dapat menghadapi orang Filistin itu untuk melawan dia. Itu kesimpulan Saul. Datanya atau faktanya adalah sebab engkau masih muda. Betul nggak saudaraku? Betul. Daud memang masih muda. Sedang dia itu Goliat sejak dari masa mudanya telah menjadi prajurit. Itu jenderal. Sudah biasa berperang, berpengalaman. Betul Pak Saul. Memang Daud masih muda. Memang betul musuhnya itu berpengalaman jauh lebih hebat dari Daud. Betul. Tetapi mbok ya jangan ambil kesimpulan dulu. Tidak mungkin kamu bisa menang. Saul biasa diajari 1 tambah 1 sama dengan 2. Kalau musuhmu lebih berpengalaman, tidak bakal bisa menang kamu Daud. Jangan terburu-buru ambil kesimpulan. Kalau saudara lagi panik, jangan terburu-buru ambil kesimpulan. Doa sama Tuhan, cari Tuhan, artinya cari kehendak Tuhan. Itu meekness. Oh Tuhan, saya memang masih muda Tuhan. Musuhku itu sangat berpengalaman Tuhan. Gimana Tuhan? Tolong saya Tuhan. Beri saya keputusan-Mu Tuhan. Banyak orang ketemu Tuhan minta nasihatnya. Minta pertimbangannya. Tidak pernah minta keputusannya Tuhan. Oh Tuhan, beri saya masukan Tuhan. Nanti saya yang memutuskan. Salah saudara ya. Oh Tuhan, beri saya pertimbangan, nasihat, nanti saya yang memutuskan. Dia salah juga. Tuhan beri saya perintah-Mu. Itu segitu saudaraku. Tuhan beri saya perintah-Mu karena dia Tuhan. Dia bukan Pak RT. Kalau Pak RT masih bisa musyawarah, mufakat. Tapi kalau raja, Tuhan, tidak ada musyawarah. Itu perintah. Nah sekarang sama faktanya sama datanya, gimana kesimpulannya Daud? Kalau saya di rumah baca 34 seterusnya, karena waktunya saya lompat aja ke ayat 37. Ini kesimpulannya Daud. Faktanya sama, datanya sama, tapi beda kesimpulannya. Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan dari cakar beruang, Dia juga akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu. Loh, justru Tuanku Raja, karena saya memang masih muda dan musuh saya sangat berpengalaman, karena saya tidak mampu menang melawan dia secara manusia, saya bergantung sama Tuhan. Dulu punya begitu, itu beruang kalau berdiri tingginya 2,5 meter, saya masih kecil, kemampuan saya kalah sama beruangnya, itu beratnya berapa ton, saya berapa puluh kilo, tidak sebanding, tapi Tuhan menolong saya. Itu cakarnya harimau singa tajam-tajam, saya kalah tajam cakar saya, cakar kuku saya, tetapi Tuhan menolong saya. Justru karena saya tidak mampu ini, Tuanku Raja, saya bergantung sama Tuhan. Kalau kita ketemu masalah yang berat, kita semestinya tahu, jangan malah meres otak, diperes otaknya saudaraku. Semua diperes semuanya, waduh, ya jangan. Karena saya tidak mampu, maka saya andalkan Tuhan. Kalau saudara berdoa sama Tuhan, minta yang agak-agak sukar, ya jangan minta sakit panu, ya itu ya. Oh Tuhan, saya punya tabungan 1 triliun, hutang saya 10 juta, loh, enggak perlu. Kalau minta tuh yang suka-suka. Tuhan, masalahku berjibun, masalahku besar, saya memang masih muda, saya enggak berpengalaman Tuhan, tapi Engkau hebat Tuhan. Nah itu Tuhan tolong kita, saudara, bergantung sama Tuhan. Tidak semua masalah itu masalah, saudaraku.
Ada banyak, itu bukan masalah. Justru rencana Tuhan untuk membuat kita makin dewasa dan makin mempraktekkan firman Tuhan dan makin mengenal siapa Dia sesungguhnya. Jangan terburu-buru bilang Allah kejam. Jangan terburu panik bilang Allah tidak adil, Allah jahat. Jangan. Tolong Pak, tolong Bu, tolong jangan terburu-buru. Tuhan punya rencana besar untuk kita, saudara. Matius 6 ayat yang ke-6 itu kata Yesus. Matius 6 ayat yang ke-6. Apabila engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutup pintu kamarmu dan berdoalah kepada Bapakmu yang berada di tempat yang tersembunyi. Kalau engkau ada masalah, kalau engkau berdoa, tutup pintu bagi suara-suara di luar. Tutup pintu bagi suara doktermu yang memvonis engkau tinggal 3 minggu umurnya. Tutup pintu bagi pendapat manusia yang bilang engkau tidak bakal bisa menang, engkau bakal hancur, engkau tidak bakal bisa pulih kembali. Tutup pintu bagi suara-suara negatif dan hanya dengarkan suara Tuhan saja. Telinga rohani saudara, dan berdoa kepada Bapakmu saja, dan hanya kepada Bapakmu engkau mendengarkan perkataannya. Tutup pintu. Nah, masalahnya kita terlalu sibuk untuk bisa nutup pintu kita, saudara. Kita menganggap Tuhan sebagai salah satu pertimbangan kita. Sepertinya Tuhan itu bukan pertimbangan kita. Tuhan adalah keputusan kita, saudara. Perintahnya kita. Coba kalau mereka mengerti waktu itu di kubur Yesus, mereka bikin celebration. Haleluya, benar, Allah kita hidup, Yesus hidup, Dia bangkit. Khotbahnya minggu lalu, betul. Khotbahnya 2 minggu lalu, betul. Khotbah bulan lalu, betul. Tapi karena tidak mengerti, seperti orang Israel makan roti mana itu, saudaraku. Mana artinya, oh pucat tahu, saya tidak tahu. Itu artinya mana? Apa ini? Tidak ngerti. Padahal di Keluaran 16 ayat 35, 40 tahun lamanya engkau dipelihara Tuhan dengan makan mana. Dan satu pun tidak ada yang sakit. Sepatumu tidak ada yang gini, ya, atau bajumu tidak ada yang rusak. Artinya kalau engkau ingin berhasil di padang gurun itu, satu-satunya kebutuhan yang paling utama yaitu makan mana. Kalau saja engkau mau makan mana, engkau akan dipelihara Tuhan selama-lamanya. Tapi ada orang yang tidak ngerti. Mana bosen, apa cuma makan gitu bisa sehat. Seperti orang perang di Irak itu, mereka mesti pakai pakaian khusus, kacamata anti badai pasir, itu baju anti apa begitu. Kalau dia bilang buat apa pakai kacamata kurang bagus, tidak mau, ya sudah mati, saudaraku. Pakai rompi anti peluru, wah ini berat, tidak enak. Ya sudah, tidak mau, ya mati om ketembak. Ada banyak orang memilih pulang ke Mesir. Tidak enak makan mana. Padahal kalau saja engkau mau makan mana, dengan cara itulah Allah memelihara kamu. Ya seperti orang desa, anaknya sudah di Amerika itu. Pak, ke Amerika ya? Iya. Kirim tiket ya? Iya. Kirim tiket ke Amerika, naik pesawat. Wah, di airport dia bayar airport tax-nya, bayar fiskalnya. Di pesawatnya, Pak mau makan Pak? Enggak usah, masih kenyang saya, katanya gitu. Mau minum apa Pak? Oh enggak usah minum, saya sudah minum tadi. Wah 18 jam. Sampai di Amerika dia pingsan, ketemu anaknya. Kenapa Pak? Ya boleh, gimana nak? Saya ini belum makan, belum minum. Loh kan dikasih makan. Uang saya habis, tidak bisa beli makan di pesawat. Tidak perlu beli Pak. Itu saya include, sudah termasuk di harga tiketnya Bapak itu. Karena ketidakmengertiannya, dia sakit, dia pingsan. Karena ketidakmengertian kita, ada banyak janji Allah tidak kita nikmati. Anda mendengar, tapi Anda tidak menikmati. Jadi sikap, cara hidup,
cara nalar kita, reaksi seorang itu tergantung dari mata rohaninya. Apakah sudah jelek atau belum? Contohnya Elisa sama bujangnya, 2 Raja-Raja 6 ayat yang ke-15 sampai 17. Dikepung oleh bangsa Aram. Ini bujangnya bangun pagi-pagi mau bikin kopi mungkin buat tuannya ya. Tiba-tiba, wah, ada pasukan Aram mengepung kita. Waduh, ciloko, mampus, mati, mampus, bangkrut. Dia mengutuki dirinya sendiri. Kata Elisa, ayat yang ke-15, celaka tuanku katanya. Kata Elisa, jangan takut, sebab lebih banyak yang menyertai kita daripada yang menyertai mereka. Ya Tuhan, bukalah kiranya matanya supaya ia melihat. Kita punya banyak harta, saudaraku. Kalau kita menghafalkan banyak ayat itu, lama-lama keluar sendirinya, keluar begitu. Allah mau menaruh firman-Nya dalam mulut kita, bukan firman-Nya dalam lemari kita. Jangan, ya. Dia mau taruh di dalam mulut kita. Kalau kita biasa ngomong celaka, mati kon, mati beneran, karena Anda mengutuki diri Anda sendiri. Yang kedua, Elisa sama panglima Israel itu ya, pasal 7 itu. Kata Elisa ini dalam bahasa sehari-hari ya, besok itu masa kelaparan yang hebat, dikepung oleh oleh banyak raja Aram mengepung Samaria waktu itu. Kata Elisa, besok ada diskon 95%. Nah ini ada panglima yang bilang, mana mungkin mana, apa bisa apa. Ini panglima ini ikut kebaktian, tapi ngomongnya apa mungkin, mungkin apa, mana mungkin. Akibatnya kata Elisa, ya sudah, kamu besok akan melihat, tapi kamu tidak akan menikmati, kamu mati diinjak-injak orang. Betul, besoknya terjadi obral diskon yang luar biasa, murahnya saudaraku. Tapi panglima itu sayang sekali ya, dia di sebelahnya Elisa, tapi dia tidak menikmati apa-apa. Doa saya jangan sampai saudara tiap Rabu kemari, tapi Anda tidak menikmati. Rugi saudaraku. Sudah bayar tiket pesawat ke Amerika ya, mahal-mahal, tidak menikmati makan, tidak menikmati minumnya, sampai di Amerika pingsan, masuk rumah sakit, di op-am 3 bulan mungkin, lalu pulang ke Indonesia lagi. Loh ngapain? Sayang. Yang terakhir ini mau saya bacakan saudara. Musa sama orang Israel, Keluaran 14. Keluaran 14 ayatnya yang ke-11 dan 14. Keluaran 14 ayat 11 sampai 14. Yang pertama ini kesimpulannya orang Israel. Di depan mereka ada Laut Merah, di belakang dikejar-kejar pasukan Firaun. Mereka ketemu jalan buntu. Secara manusia pasti mati. Ingat tadi, 1 tambah 1 sama dengan 2. Pintunya didobrak, lemari saya didobrak, kursi semuanya jempalikan, pasti ada maling. Mungkin bukan maling, mungkin family kita datang, atau anak kita lagi nyari barang sesuatu, kita terburu-buru ambil kesimpulan secara otomatis. Apakah karena tidak ada kuburan di Mesir, maka engkau membawa kami untuk mati di padang gurun ini? Sudah mati mereka? Belum mati, tapi mereka sudah mengutuki diri mereka sendiri. Dan akhirnya apa saudaraku? Mati beneran. Semua orang Israel yang keluar dari Mesir mati, benar-benar mati di padang gurun, kecuali yang lahir di padang gurun dan Kaleb dan Yosua. Jangan terburu-buru mengambil kesimpulan, mampus, celoko, mampus, mati, cerai, putus, bangkrut. Jangan saudaraku, Anda sama mengutuki diri Anda sendiri.
Saudara mau malam ini mencabut? Amin, cabut. Jangan simpan itu. Itu bahaya, itu kutukan. Kayak orang Asyirehe itu ya. Asyirehe apa gitu. Saya bilang itu kayak zaman saya dulu waktu kecil, simsalabim abrakadabra. Ya tidak ada artinya wong mantra kok. Tidak ada artinya. Tapi tidak seru, tidak ada yang suka sama simsalabim abrakadabra. Tapi kalau ada lagunya bagus, seneng orang-orang ya mengucapkan mantra seperti itu. Celoko, mati kon, mampus beneran. Ayat 12 itu mereka nyesel ikut Tuhan. Lu ada orang Kristen sekarang ini kena krismon menyesal bertobat saudaraku ya. Dulu saya belum bertobat Pak Johan, naik turun mobil pribadi. Sekarang naik turun mobil umum. Gimana ini? Ada yang mulai ngutukin, janganlah mau kami dan biarlah. Sebab lebih baik bagi kami untuk bekerja pada orang Mesir daripada mati di padang gurun ini. Belum mati kan? Belum mati. Tapi sudah mengutuki dirinya sendiri. Apakah Musa mengalami yang lain? Tidak. Musa ada di tengah-tengah mereka, ketemu masalah yang sama, fakta yang sama, data yang sama, tapi Musa berbeda kesimpulannya. Jangan takut orang Israel. Orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi selama-lamanya. Sampai hari ini orang Israel tidak pernah ke Mesir lagi. Itu kekal selama-lamanya perkataan. Dalam bahasa lain, jangan takut, justru melalui Laut Merah ini Allah hendak menguburkan mereka di Laut Merah. Ini bukan masalah, ini rencana Allah. Tuhan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Allah berperang buat kita apa? Karena kita ini hafal 50 ayat? Karena kita hebat khotbahnya, hebat pimpin pujiannya? Bukan. Allah membela kita, itu Allah membela perjanjiannya. Allah membela kebenarannya. Seperti eksekusi ya Bu Nani ya. Itu sudah ada SK-nya. Mau tidak mau harus dieksekusi. Itu otomatis. Apabila pihak pertama begini-begini, maka pihak kedua begini-begini. Itu sudah otomatis. Allah membela kita bukan karena kita baik atau kita hafal banyak ayat, tapi karena kita mengikuti perjanjiannya. Kita hidup dalam perjanjiannya. Perjanjian ini tidak bisa batal. Iblis tidak bisa mengurangi janji Allah. Ngelongi pun tidak bisa, apalagi batalkannya, saudara. Allah pasti menggenapi janjinya. Bukan karena kita hebat, bukan. Karena Dia setia, saudaraku. Apa kesimpulan saya, saudaraku? Matius 13 ayat yang ke-11 sampai 13. Hari ini agak sedikit kayak PA ya saudara ya. Enggak apa-apa ya. Banyak ayatnya saudara belajar. Supaya saudara makin dalam kenal Tuhan kita. Matius 13 ayat yang ke-11 sampai 13. Jawab Yesus, kepadamu, siapamu ini? Orang-orang yang mentaati firman Tuhan. Diberi karunia untuk mengerti rahasia kerajaan surga. Tetapi kepada mereka tidak. Orang yang tidak mau taat satu ayat, tidak bakal diberitahu ayat berikutnya. Oh yang satu ya belum kamu taati, kau minta yang kedua. Tapi kepada orang yang mentaati firman Tuhan akan diberi rahasia, mengetahui rahasia yang surga. Ayat 12, kepada siapa, karena siapa yang mempunyai, apa mempunyai? Orang-orang yang mentaati firman Tuhan, artinya mempunyai firman Tuhan dalam hidupnya, kepadanya akan diberi sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, dengar khotbah terus tapi tidak pernah mentaatinya, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Waktu ketemu masalah yang sebenarnya, lupa khotbahnya, lupa ayatnya, lupa segala-galanya. Itu sebabnya dan seterusnya ya. Ada orang melihat tetapi mereka tidak melihat. Sekalipun mendengar, mereka tidak mendengar dan tidak mengerti.
pegang semuanya. Oke. Nyanyi lagi. Puji G. Ini lagu saya dapatkan tanggal 19 Januari. Besoknya mau bayar rekening telepon, saya enggak punya uang, uangnya kurang. Saya bisa bayar melalui ATM bank itu ya. Waduh ya apa Tuhan. Saya baca Mazmur 9 ayat yang kelima. Sebab Tuhan, Engkaulah yang membela perkaraku dan hakku. Muncul lagunya. Ada orang sudah bercerai, saudaraku, hampir bercerai pakai pengacara di pengadilan, saudaraku. Tapi dia bilang, waktu saya dengar lagunya Pak Johan, Tuhan yang bela, iman saya bangun, Pak. Tak setel kasetnya berulang-ulang sampai ada 50 kali, Pak, lagu itu, Pak. Saya setel, dan betul Tuhan membela perkara saya. Ada lagi orang telepon sama saya, Pak Johan, saya difitnah oleh teman saya di perusahaan yang saya bekerja. Gimana Pak Johan? Saya berdoa, baca Mazmur ayat kelima, Tuhan membela perkara dan hakmu. Terus di aplikasi itu dia dengar lagi, saudaraku. Dia telepon, puji Tuhan Pak Johan, Tuhan membela perkara saya. Ada banyak orang telepon. Dan doa saya lagunya juga menjadi nyata untuk Bapak Ibu saya kasih pada malam hari ini. Tuhan membela perkara kita, saudaraku. Tuhan membela hak kita, saudaraku. Amin, saudaraku. Petrus Yohanes pulang kebaktian dengan muka yang lesu. Kata Yohanes 20 ayat 10, lalu pulanglah kedua murid itu ke rumah mereka. Tapi puji Tuhan, syukur bagi Tuhan, ada ayat yang ke-11-nya. Yohanes 20 ayat 11. Apa itu, saudaraku? Tetapi Maria berdiri dekat kubur itu dan menangis. Maria tidak mau pulang sebelum ketemu Yesus, saudaraku. Oh, imannya Maria sudah habis mungkin. Sama seperti Petrus, Yohanes. Mereka tidak percaya bahwa Yesus bangkit. Iman sudah habis imannya, saudaraku. Pengharapan sudah habis pengharapannya. Oh, sudah habis pengharapannya. Tapi ada yang membedakan Maria Magdalena dengan kedua murid Yesus. Sama-sama habis imannya, sama-sama habis pengharapannya. Tapi Maria menangis terus-menerus di kubur itu, tidak mau pulang sebelum berjumpa dengan Yesus. Doa saya malam hari ini, jangan pulang dari gedung ini sebelum Anda berjumpa dengan Yesus. Saudara bilang, Pak Johan, iman saya sudah habis, Pak Johan. Saya sudah capek untuk percaya pada Tuhan. Saya sudah lelah untuk mempercayai firman Tuhan. Mungkin sudah habis pengharapan saya. Jangan nyerah, saudaraku. Jangan pulang ke rumah sebelum berjumpa dengan Yesus. Maria menangis. Garis bawah kata tetapi. Tetapi itu lawannya dengan sebelumnya. Memang benar Petrus, Yohanes pulang ke rumah, tetapi Maria memang betul imannya sudah habis. Maria, Petrus, Yohanes sudah habis, tidak percaya bahwa Yesus bangkit. Betul, tetapi Maria. Kalau iblis bilang, kok temanmu bilang, dunia bilang, percuma kamu percaya sama Yesus. Mana buktinya? Mana hasilnya? Petrus, Yohanes tidak berjumpa malaikat Tuhan. Betul, saudaraku? Petrus, Yohanes tidak berjumpa dengan Yesus. Tetapi Maria Magdalena berjumpa dengan Yesus. Aslinya itu Maria, tetapi Maria berdiri dekat kubur itu dan terus menangis. Kata yang sama dipakai, grammar yang sama, apa tuh, present continuous dan situ, ya. Dipakai sama seperti Matius 7 ayat yang ke-7. Mintalah terus menerus, maka kamu akan mendapatkannya, menerimanya. Carilah terus menerus, kamu akan mendapatkannya. Ketoklah terus menerus, maka pintu dibuka bagimu. Maria menangis terus menerus di kubur Yesus. Dia tidak mau pulang, saudaraku, sebelum berjumpa dengan Yesus. Itu namanya gairah cinta, saudara.
Banyak orang ke kebaktian seperti liturgi upacara agama, saudara. Rugi, saudara. Jangan pulang sebelum Anda berjumpa dengan Yesus. Seperti Musa di Keluaran 33 ayat 18. Kata Musa, "Oh Lord, show me thy glory, oh God." Oh Tuhan, tunjukkan kemuliaan-Mu. Kata ayat 20, kata Tuhan, "Aduh Musa, susah Musa. Tidak mungkin orang bisa hidup ketemu dengan saya. Pasti mati. Tapi bisa, oh Tuhan, saya pengen ketemu kamu Tuhan. Saya rindu, saya kangen. Saya ingin ketemu Engkau, saya tidak mau pulang sebelum ketemu Engkau Tuhan. Saya perlu Engkau, saya tidak butuh yang lain, saya butuh Engkau Tuhan." Kata Tuhan, "Oke Musa, I will find a way for you." Saya akan temukan caranya. Ada sebuah tempat dekatku. Tempat yang paling dekat dalam hidup saya, itu saya beri untuk istri saya, saudara. Engkau bisa menikmati kemuliaanku kalau engkau mau tinggal dekat dengan aku. Dulu namanya Suin, ya. Setelah nikah sama saya jadi Nyonya Johan. Itu? Dulu saya ini orang berdosa, tapi saya ini mempelai Kristus, sehingga kemuliaannya Kristus menjadi milik saya. Kalau saya jadi istrinya Kristus. Kalau kita mau tinggal dekat dengan Tuhan, bergaul intim dengan Tuhan, akrab dengan Tuhan, menjadi mempelainya Kristus, maka kemuliaannya seperti gadis Sulam, Sulamit, itu orang biasa. Nikah sama Salomo, jadi Nyonya Salomo, jadi permaisuri. Itu otomatis kemuliaannya pindah, saudaraku. Ini Maria, dia bilang, "Aduh Tuhanku," desperate itu. "Oh sudah hampir tidak kuat lagi Tuhan, tidak tahan lagi." Bahasa Jawanya kebelet, saudara, ya sama dia. Pokoknya tidak bisa, saya tidak mau pulang sebelum ketemu Engkau, tidak bisa, tidak mau pulang, saya tidak mau pulang. Itu loh saudaraku. Kalau Anda berdoa seperti itu, saudaraku, Tuhan dibuat tidak bisa tidak. Dia pasti menjumpai kita, saudara. Siapa Maria ini? Mengapa dia begitu tekun seperti itu? Maria dalam Lukas 8 ayat yang kedua, seorang yang dilepaskan dari 7 roh jahat. Perempuan berdosa, sampah masyarakat, tapi dia kenal siapa Tuhannya. Dia kangen ketemu Tuhan, saudara. Dia tidak mau pulang, dia bilang, "Buat apa saya hidup tanpa Engkau Tuhan? Saya tidak bisa buka toko saya kalau Engkau sudah hidup di toko saya Tuhan. Saya tidak bisa berkeluarga kalau Engkau sudah hidup dalam keluarga saya. Saya tidak bisa kuliah, tidak bisa hidup tanpa Engkau." Itu desperate, saudara. Ada orang bisa buka toko tanpa Yesus. Dia hebat, punya uang banyak. Tunggu dulu Pak. Maria, saya tidak bisa buka toko. Saya tidak bisa, kata Musa, saya tidak bisa mimpin orang Israel kalau Engkau Tuhan tidak menyertai kami. Saya tidak bisa khotbah, tidak bisa melayani Engkau kalau Engkau tidak menyertai saya Tuhan. Kata Maria, saya buat apa saya hidup Tuhan kalau saya tidak ketemu dengan Engkau Tuhan. Kalau Anda berdoa seperti itu, Anda bisa menahan Yesus. Mengapa Yesus tidak langsung naik ke surga? Sudah pernah begitu? Mengapa? Sudah bangkit, kan langsung ke surga. Kenapa? Apa yang menahan Yesus, saudaraku? Maria, saudaraku. Ada orang-orang yang mengetok terus menerus. Have your mercy, oh God. Belas kasihani saya Tuhan. Iman saya sudah habis Tuhan. Saya sudah capek Tuhan. Jiwa saya lelah Tuhan. Tapi saya percaya pada Engkau Tuhan. Saya mau ketemu Engkau Tuhan. Saya tidak ada waktu bahas lagi. Mungkin sudah cukup ya waktunya ya. Oke. Masih banyak pembahasannya saudaraku. Tapi saya mau garis bawahi mengenai kata terakhir ini saudaraku. Tetapi Maria berdiri di kubur Yesus.
Satu hari ada seorang dokter hukum namanya Ko Hin Hyong. Dia dulu tinggal di Malaysia Singapura. Dia tuh ketua delegasi Malaysia Singapura waktu sengketa dengan Indonesia. Tahun berapa tuh? 67, 6 berapa itu ya. Yang Indonesia dipimpin oleh Jenderal TB Simatupang, yang Malaysia ini Dr. Ko Hin Hyong ini saudara. Ini saingannya Lee Kuan Yew saudara. Ya, karena dia suka kritik, dia pengacara hebat, anggota parlemen hebat saudara. Pak Lee Kuan Yew marah, dia dipenjara. Terus waktu dia bebas dari penjara, dia pindah ke Amerika. Terus dia ke Bali pada bulan Maret yang lalu, dia cerita, ada sebuah kisah yang tidak pernah saya lupakan, saudara. Saya nangis terus waktu dia cerita kisah itu, saudara. Dia bilang dia punya ayah itu seorang mukse ya, pendeta Poksu ya, di Malaysia Singapura. Dipilih 11 orang pendeta untuk melayani para narapidana. Setelah sebulan bertugas, tinggal 1 orang yang bertahan, yaitu papanya Pak Ko Hin Hyong ini ya, Ko Mukse ini. Papanya Pak Ko Hin Hyong ini, pendeta ini, dia tiap hari atau dia punya napi orang yang sudah divonis mati, saudara. Divonis hukuman gantung, tinggal nunggu waktunya, harinya, tanggalnya, saudara. Dia ke sana, dia melayani, dia bilang, Tuhan Yesus mengasihi kamu dan saya mengasihi kamu juga. Itu kan garang, dia marah, diludahi pendetanya ini. Usap tangan, dilap mukanya. Nah, pulang saudara ya. Besoknya lagi datang lagi, cu Yesus ini, oh ini, cu, waduh ngomong ini, ngomong koi, ngomong Indonesia, diludahi juga. Dan usap tangan lagi, dilap mukanya saudaraku. Setiap hari sampai 6 hari saudaraku. Diludahi terus sama napi yang mau dihukum gantung ini saudara. Hari ke-7 pagi-pagi sipir penjara nelpon Ko Mukse ini, pendeta Ko ini. Ko Mukse, itu Anda dipanggil oleh siapa? Biasa yang napi yang galak itu. Waduh, bakalan diludahi lagi nih ya. Dia pasang tangan lagi saudaraku. Itu hari ke-7 dia ke sana. Ada apa kamu cari saya? Dia ngomong lagi, Tuhan Yesus mengasihi kamu dan saya mengasihi kamu juga. Saya begini saudaraku ya, siap-siap diludahi. Loh, kok diludahi saudara? Dia bilang, kenapa pendeta ke sini terus? Tiap hari bilang Yesus mengasihi saya dan Anda mengasihi saya. Saya ludahi Anda, saya maki-maki, saya usir Anda tiap hari ke sini, mengapa? Wah, kesempatan diinjili sama Ko Mukse ini, pendeta Ko ini. Dia diinjil, akhirnya dia bertobat saudara. Dia bertobat, akhirnya dia berdoa sama-sama, tiba-tiba terjadi miracle. Diubah dari hukuman gantung jadi hukuman seumur hidup. Waktu itu sama dengan 15 tahun penjara. Akhirnya napi ini setelah menjalani hukumannya dia bebas, kemudian dia sekolah Alkitab di Filipina, terus dia diutus ke India sampai ke Amerika, saudaraku. Waktu di Amerika dia mendengar Ko Mukse ini meninggal dunia, saudaraku. Oh, dia segera terbang ke Malaysia Singapura. Dia nangis di depan petinya Ko Mukse ini, saudaraku. Dia lupa makan, lupa minum. Dia nyampe langsung dia nangis terus. Dia tidak lupa dengan jasanya pendeta Ko ini, saudaraku. Waktu hari terakhir, kata announcernya, MC-nya, silakan para tamu yang ingin memandang wajah terakhir kali almarhum maju ke depan antri. Napi ini antri yang pertama, saudara. Dia muter, dia nangis terus. Dia pandangi pendeta yang pernah dia ludahi, pendeta yang buat dia bertobat. Terus saya antri, dia antri lagi, saudaraku. Dia muter terus. Dia habis itu dia muter, antri lagi terus, dia antri, saudaraku. Waktu peti mati ditutup, saudaraku, dipaku, saudaraku. Dia peluk peti mati itu. Dia nangis sekeras-kerasnya. Dan orang ingin tahu siapa orang itu. Dia bilang apa? Orang ini seperti papa saya sendiri. 6 hari saya meludahi dia. Saya maki-maki dia. Saya usir dia. Tapi dia tetap cinta sama saya. Karena orang ini saya berjumpa dengan Yesus. Dan berubah hidup saya.
Ya kemanapun bekas nabi ini berkhotbah menginjil, dia ceritakan mengenai pendetaku ini, saudaraku. Dia tidak lupa dan kebaikannya pendetaku ini, saudaraku. Yesus tidak sekedar diludahi, saudaraku. Yesus mati buat kita, saudara. Semestinya kita lebih rindu sama Tuhan kita, saudara. Ada orang berpikir hari ini ke gereja sama tidak ke gereja sama saja. Hari ini ketemu Tuhan, tidak ketemu Tuhan sama saja. Waktu saya ada acara di Surabaya 4 malam, saudara. Sekretaris gereja bilang, Pak Johan ada voucher nginep di Hotel Hyatt 4 malam gratis. Nilainya 5 juta. Wah, pasti kamar yang mahal, 4 malam 5 juta. Hyattnya Surabaya kan bintang berapa? 4 mungkin itu ya. Tidak terlalu gimana, pasti mahal. Tapi saya ini mau ngomong sama mama saya itu enggak kolu. Enggak bisa keluar, saudara. Rumah mama saya itu sederhana, ya bikin kue, adik saya itu bikin kue tar, jadi agak panas dan tidak dingin, ya rumah sederhana, saudaraku ya. Tapi sama gereja itu tempat acara itu tidak jauh, kurang lebih ya setengah kilometer begitu, saudaraku. Saya ini kan jarang pulang ke Surabaya, saudara. Paling pelayanan untuk 2 hari, balik lagi. Saya mau ngomong tuh, tidak bisa keluar. Mau ngomong, Ma, aku boleh pindah ke Hotel Hyatt, dapat voucher gratis. Tidak bisa keluar, saudaraku. Saya kalau ke Surabaya, saya suka meluk mama saya. Punggung mama saya itu agak bungkuk sedikit, saudaraku. Dia 30 tahun lebih dia jahit baju. Kata papa saya dulu, mama saya paling cantik di desanya. Saya bilang, makam sama ya. Punggung mama bungkuk karena mama sayang sama saya. Kaki mama saya banyak varisesnya. Dia mengayun mesin jahit tuh berpuluh-puluh tahun. Kelopak matanya tuh menebal. Dia pagi, siang, malam dia jahit baju. Saya tidak bisa ngomong. Ma, saya dapat voucher nginep di Hotel Hyatt Surabaya. Tapi ada orang Kristen tega, saudara, sama Tuhannya, saudara. Malam hari ini saya tahu kondisi saudara seperti apa. Kalau iman saudara mungkin sudah habis. Anda bilang sama saya, Pak Johan, iman saya sudah habis, Pak Johan. Saya capek untuk percaya sama Tuhan. Saya menunggu sekian lama, saya belum menerima jawabannya. Jangan berhenti, saudara. Kita berdoa. Berdoa, saudara. Saya bersyukur ada ayat 11. Tetapi Maria Magdalena tidak pulang ke rumah. Dia menangis terus di dekat kubur Yesus. Dia tidak mau pulang sebelum berjumpa dengan Yesus.